pagi, siang maupun malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indonesia Sarangeni. Saya tinggal di Tombok dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Mataram. Itu sekolah yang sangat saya banggakan. Di sini saya ingin menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang letaknya tepat berada di Pulau Bima. Cerita rakyat yang akan saya ceritakan yaitu cerita rakyat yang berjudul Lahila. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengar cerita yang akan saya ceritakan. Alkisah zaman dahulu, ada seorang gadis bernama Lahila. Lahila adalah seorang gadis cantik yang dibesarkan oleh Wakimpi, seorang nenek pengasuhnya. Kecantikan dan kemolekan yang dimiliki oleh Lahila terkenal di seluruh negeri. Bahkan putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigandi dan putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siridungga jatuh cinta pada Lahila dan ingin menikahinya. Sirigandi pergi ke dataran Tiki Donggo untuk melihat Lahila. Sirigandi menyampaikan keinginannya kepada Wakimpi. Wah, saya adalah putra mahkota kerajaan Bima. Saya sangat mencintai Lahila dan ingin menikahinya. Wakimpi menjawab, itu keinginan yang sangat baik, tapi semua itu berpulang kepada keinginan hati Lahila. Sirigandi menawarkan, itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus membawa juru lamar kemari? Wakimpi menjawab, saya tanyakan dulu kepada Lahila. Selang 1 hari, Siridungga mendatangi kediaman Lahila dengan niat yang sama. Siridungga ingin menikahi Lahila. Dia menyampaikan langsung keinginannya kepada Lahila. Lahila menjawab, berikan saya keinginan untuk berpikir. Lahila merasa bimbang karena sulit memilih antara dua pemuda yang sama-sama mencintainya. Dia takut akan timbulnya pertikaian antara dua kerajaan jika dia menerima cinta salah satu dari mereka. Lahila berbicara pada Wakimpi tentang masalah ini, dan Wakimpi juga khawatir akan terjadi perang antara dua kerajaan. Lahila memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kedua pemuda tersebut. Keesokan harinya, saat Lahila sedang mandi bersama Wakimpi dan gadis-gadis desa lainnya, Lahila melihat Sirigandi dan Siridungga saling bertarung dengan keris yang sangat tajam. Lahila lalu berkata, hentikan pertarungan ini, kumohon hentikan. Meskipun Wakimpi dan gadis-gadis berusaha menghentikan, mereka tetap melakukan pertarungan hingga kedua pemuda itu tampak tergeletak di atas bukit. Lahila menangis, merasa bersalah, dan Wakimpi memanggil penduduk laki-laki desa untuk menghentikan pertikaian. Tetapi saat mereka kembali ke tempat, Lahila telah menghilang. Wakimpi dan penduduk desa mencari Lahila tetapi
tapi tidak berhasil menemukan. Mereka menemukan dua batu yang seperti kuburan dan sisa darah yang merah menyala di gunung. Sirigadungga dan Sirigandi juga menghilang entah kemana. Wakimpi terus mencari Lahila setiap hari, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya, dekat kolam tempat mereka biasa mandi, adanya serumpun bambu yang tumbuh, dan Wakimpi duduk di dekatnya dan dalam tangisannya mencubit batang bambu itu. Terkejutlah Wakimpi mendengar suara tangisan dari dalam bambu. Ibu, jangan cubit bambu ini. Ada saya di sini di dalam bambu ini. Iya anakku, engkau di sana Lahila. Wakimpi menyetuk bambu itu. Iya ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini daripada akan terjadi keributan dan peperangan karena memperebutkan saya. Lahila berharap Wakimpi tidak mencarinya lagi. Lahila juga meminta agar tempat itu dijadikan tempat peringatan setiap tahun sebagai peringatan akan dirinya. Sekian dari cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hingga selesai. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga cerita saya bisa bermanfaat bagi semua orang dan banyaknya pelajaran yang ada di cerita saya. Terima kasih banyak. Saya Nimade Awi Celestia Ranjeni pamit mengundurkan diri. Terima kasih.